Selamat pagi anak-anakku. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali lagi bertemu untuk melanjutkan materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Pada minggu lalu kita sudah belajar mengenal teman-teman Yesus atau murid-murid Yesus. Sudah banyak yang kita kenal, diantaranya ada siapa? Ada Simon Petrus, di sana ada Yakobus, kemudian Andreas, Yohanes, dan murid-murid Yesus yang lain. Nah, pada minggu ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita yang lalu. Pada minggu ini kita masuk di tema 4 anak-anakku, yaitu aku memiliki anggota tubuh. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku sekalian dapat mengerti dan mengungkap syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan anggota tubuh kepada kita. Yang kedua, anak-anakku dapat menggunakan anggota tubuh untuk menolong sesama maupun makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya. Kemudian menyebutkan nama-nama anggota tubuh yang dimilikinya dengan baik. Kemudian menjelaskan kegunaan anggota tubuhnya masing-masing. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anakku sekalian. Seperti yang Bapak selalu bilang, untuk anak-anakku yang beragama Katolik, baiknya membuat tanda salib sebelum dan sesudah berdoa. Nah, kemudian untuk anak-anak yang beragama lain, silakan berdoa bagaimana yang diajarkan oleh orang tua dan di tempat ibadahnya masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan telah menciptakan anggota tubuhku yang indah. Tuhan, jaga aku selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, anak-anakku sekalian, silakan buka di halaman 23. Nah, di subtema A yaitu aku mengenal anggota tubuh. Nah, di sini ada beberapa anggota tubuh yang Bapak sebutkan ya, yang biasa kita gunakan sehari-hari. Pertama, ada hidung untuk mencium bau, ada mata untuk melihat, ada tangan untuk menyentuh, perut untuk menampung makanan, kaki untuk berjalan, telapak kaki untuk berpijat, rambut sebagai mahkota tubuh atau pelindung matahari, telinga untuk mendengar, leher untuk menggerakkan kepala, kepala untuk berpikir, mulut untuk berbicara, dan jari tangan untuk menggenggam. Nah, anak-anakku sekalian, dalam hal ini pasti kalian setiap hari menggunakan anggota tubuh kalian ya. Misal untuk melihat mata, ya kan? Pasti mata kalian digunakan untuk melihat atau untuk belajar. Kemudian bagian tubuh yang lainnya yang apa? Yaitu mulut, misal. Bagaimana kegunaan mulut? Dapat kita gunakan untuk berbicara, untuk berdoa, untuk bernyanyi, mengucap salam, atau untuk menyapa kawan-kawan atau orang tua kita atau saudara kita. Kemudian yang lainnya apa? Yaitu telinga misalkan. Nah, apa kegunaan telinga? Nah, dengan telinga kita bisa mendengar orang lain berkata, guru mengajar kita, orang tua memanggil kita, dan untuk mendengar lagu pujian yang ditujukan kepada Tuhan. Nah, seperti itu sedikit contoh bagian anggota tubuh yang kita gunakan. Tetapi yang masih banyak lagi, tetapi dalam hari ini hanya 12 anggota tubuh saja yang Bapak perkenalkan kepada kalian. Tetapi Bapak harap seluruh anggota tubuh kalian dapat digunakan dengan baik. Seperti tujuan kita ya. Kita misalkan kita memiliki mulut. Apa gunanya mulut? Untuk berdoa kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang selalu diberikan kepada kita. Kemudian menggunakan tangan untuk dapat menolong sesama. Misalkan ada teman yang terjatuh, kita membantu dia untuk berdiri menggunakan anggota tubuh yang biasa kita gunakan. Dalam hal ini adalah tangan tentunya ya. Nah, menyebutkan anggota tubuh yang dimiliki. Nah, Bapak dalam hal ini sudah memberikan contoh 12 jenis anggota tubuh yang biasa kalian gunakan. Nah, biasanya kegunaan kita digunakan untuk hal-hal yang baik. Dalam hal ini
Allah menciptakan bagian tubuh kita untuk dapat kita gunakan menjadi hal-hal yang baik tentunya. Misal tangan untuk menolong sesama, mata untuk melihat. Jika ada kecurangan teman kita sampaikan kepada guru. Nah, menyampaikan kepada guru kita bagaimana? Dengan menggunakan mulut tentunya. Nah, dalam hal ini kita juga jika sekolah atau misalkan mendengarkan pembelajaran dengan video yang Bapak sampaikan ini. Kemudian bagaimana kita mengolahnya untuk dapat kita mengerjakan soal atau tugas yang Bapak berikan, yaitu dengan menggunakan kepala untuk berpikir. Nah, jari tangan untuk menggenggam pensil atau pena untuk kita menulis. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan kalian buka di halaman 24. Nah, di situ ada ayo lakukan. Nah, cocokkan gambar sesuai dengan nama tubuh dari masing-masing anggota tubuh. Misal Bapak berikan contoh kepada kalian. Nah, ini ada dalam kotak yaitu hidung dan mata. Nah, yang mana yang hidung? Nah, Bapak contohkan. Nah, dibuat garis ke posisi di mana hidung kalian atau hidung yang ada digambar pada buku kalian. Nah, silahkan kalian buat garis sesuai dengan anggota tubuh masing-masing yang tertulis di situ. Kemudian nanti hasilnya kalian foto dan kirimkan kepada Bapak melalui Edmodo. Nah, kemudian anakku silahkan kerjakan itu. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah B, kegunaan subtema B yaitu kegunaan tubuhku. Nah, kita lihat di sini. Nah, di situ ada beberapa contoh yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Misalkan, aku bisa mendengar suara orang tua. Aku bisa mendengar nasihat guru. Aku bisa mendengar lagu pujian kepada Tuhan. Nah, itu adalah contoh bagian tubuh yang mana? Anak-anakku tahu? Ya, benar sekali. Yaitu telinga atau kuping untuk mendengar. Nah, anak-anakku sekalian, sama seperti tugas ayo lakukan. Silakan kalian tarik sebuah garis dan tunjukkan di mana anggota tubuh yang dapat mendengar suara orang tua, mendengar nasihat guru, atau mendengar lagu pujian kepada Tuhan. Silakan kalian buat garis seperti ayo lakukan, misalkan telinga. Kemudian kalian buat garis ke arah telinga. Oke, paham ya anak-anakku? Kemudian kita berikutnya kita masuk ke subtema C, yaitu mengenal anggota tubuh saling melengkapi. Nah, ada sebuah kisah dalam hal ini tentang obrolan anggota tubuh mengenai siapa yang paling berjasa. Mari kita dengarkan ya dari Bapak. Nah, pada suatu hari terjadi pertengkaran antara anggota tubuh. Setiap anggota tubuh merasa dia paling berjasa. Yang pertama, tangan. Aku paling berjasa. Kalau aku mau makan, tanganku memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian mulut menyahut. Hai tangan, jangan sombong ya. Aku mengunyah makanan, menelan masuk ke dalam perut, jadi aku yang paling berjasa. Kemudian kaki menjawab sambil tertawa. Hahaha, aku yang paling berjasa. Mau ambil makanan, aku harus berjalan. Mau mencari dan meloncat, menggunakan kaki bermain dengan teman, aku harus berjalan. Tak lama kemudian hidung menyaut. Akulah yang paling berjasa. Aku mencium sedapnya makanan, aku membaui wanginya bunga, hingga berjalan di taman. Ketika berjalan di taman. Kemudian, telinga pun menjawab. Aku yang paling berjasa. Aku mendengar nasihat guru dan orang tua. Aku yang mendengar panggilan mama dan papa. Wah, dalam hal ini, mata pun ikut menjawab. Aku yang paling berjasa. Aku yang melihat sesuatu. Aku yang melihat makanan di meja. Kalau tidak ada aku, semua akan gelap. Kemudian tidak lama, kepala menjawab. Stop, stop. Semua anggota tubuh berjasa. Apa tangan bisa mengambil makanan kalau kaki tidak berjalan? Apakah mulut bisa mengunyah makanan kalau tangan tidak memasukkan makanan? Mulut. Hidung mencium sedapnya makanan. Tetapi kalau kaki dan tangan tidak bekerja, tentunya makanan tidak akan sampai ke dalam mulut. Telinga mendengar nasihat guru, tapi
Kalau tangan dan kaki tidak bekerja, nasihat guru pun percuma. Jadi, semua anggota tubuh itu harus bekerja sama. Nah, begitulah ya anak-anakku cerita tentang siapa yang paling berjasa dalam anggota tubuh. Maksudnya bagaimana anak-anakku sekalian? Nah, dalam hal ini, setiap anggota tubuh kita harus saling bekerja sama. Misalkan anak-anakku sekalian ingin mengambil makanan. Jika yang hanya ingin mengambil makanan tangan, tetapi kaki tidak bergerak, apakah kita bisa mengambil makanan? Ya, tentu saja tidak ya. Pasti kita harus menggunakan kaki kita juga untuk mengambil makanan, berjalan ke tempat makanan. Nah, kemudian setelah kita mengambil makanan, apakah kita dapat mengunyah makanan jika mulut tidak ikut bekerja sama dengan kita atau saling melengkapi anggota tubuh kita? Iya, tentu saja tidak. Maka dari itu, seluruh anggota tubuh kita harus saling melengkapi. Tetapi mungkin di luar sana ada teman-teman kita yang tidak memiliki anggota tubuh lengkap seperti kita. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Allah jika kita diberi anggota tubuh yang sangat lengkap. Kenapa? Sedangkan mereka biasanya yang tidak memiliki anggota tubuh pun berusaha untuk semampunya menjadi melengkapi seperti anggota tubuh kita yang puji Tuhan sudah cukup lengkap. Oleh karena itu anak-anakku, kalian diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala anugerah yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Dalam hal ini adalah anggota tubuh kita yang sempurna. Semoga anak-anakku sekalian dapat selalu bersyukur atas segala anugerah yang diberikan kepada Allah untuk kita. Dalam hal ini adalah anggota tubuh yang diberikan kita yang mampu bekerja sama setiap hari. Maka sebab itu, kita harus menggunakan anggota tubuh kita dengan baik. Semisal, kaki untuk berjalan membantu ibu kita, tangan membantu ibu kita untuk memasak, kuping mendengar untuk apa yang diminta tolong oleh orang tua kita. Misalkan, ibu kita meminta, nak tolong bantu ibu menyapu. Nah, kemudian untuk menggunakan tubuh kita dengan baik bagaimana? Apakah kita tinggal tidur? Tentu tidak. Kita berjalan menggunakan kaki, mengambil sapu menggunakan kaki dan tangan, kemudian menyapu menggunakan jari, tangan, dan kaki. Sebelum itu, kita pasti sudah melihat ibu menyuruh kita dan mendengar apa yang dikatakan ibu tentunya. Nah, terima kasih ya anak-anakku. Silakan, pada hari ini pembelajaran Bapak sudah selesai. Semoga minggu depan kita dapat bertemu kembali dalam kondisi sehat sehingga Bapak dapat kembali lagi menyampaikan segala pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Nah, untuk anak-anakku, segala tugas yang Bapak berikan tadi, Bapak harapkan kalian kirimkan melalui foto dan kirimkan ke pesan di @mudu Bapak. Nah, pembelajaran hari ini untuk kalian sudah selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Ingat pesan Bapak, rajin berdoa, taat kepada orang tua, selalu bersyukur, menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Sampai bertemu minggu depan. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anakku sekalian persiapkan diri kita untuk berdoa. Bapak selalu ingatkan, apa? Sebelum dan sesudah berdoa, bagi yang beragama Katolik, kita membuat tanda salib terlebih dahulu. Dan bagi anak-anakku yang beragama lain, silakan berdoa dengan tata cara dan bagaimana orang tuanya mengajarkan, serta bagaimana di tempat beribadah mereka diajarkan. Oke, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas Roh Kudus-Mu. Hingga pada hari ini, pada saat ini tubuh kami tetap Kau jaga selalu. Bantulah kami menjaga tubuh ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati.